Cik, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari seluruhnya hadirin wal hadirat, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia nikmatnya? Masih Allah hidupkan kita pada hari ini. Masih Allah berikan kesempatan kita untuk bisa beramal ibadah sebaik-baiknya. Di saat orang-orang ingin bisa hidup di bulan Ramadan, tapi Allah sudah berkehendak lain buat dirinya. Maka alhamdulillah, mari sama-sama, waktu terbaik yang Allah berikan buat kita adalah detik ini, sekarang ini. Bukan nanti, karena nanti belum tentu waktu kita. Maka mari kita gunakan detik ini juga, kita mendapatkan hasil yang terbaik. Apa niat tertinggi kita hadir di sini? Tidak lain lillahi ta'ala. Jangan niatnya ngapain ke sini? Bukber. Bukber itu wasilah aja, ya. Tapi yang paling utama adalah niat lillahi ta'ala, untuk bersilaturahim, satu. Yang kedua, untuk bersama-sama belajar kita tentang bagaimana menjadi seorang katakanlah marketing dari Pesyiar Baitullah kita ini. Dan juga yang paling penting adalah termasuk bersama-sama kita untuk menikmati berbuka puasa bersama. Ya, selamat datang Ustaz Hasanuddin Lubis. Macam kenal saya ini. Baik, salam dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Izinkan saya sebelum memulai menghormati dulu orang-orang yang paling mulia di tempat ini bagi saya. Yang pertama buat mak kami tersayang, Ibunda Nur Jamaah menangis orang. Aduh, Ibunda Nur Jamaiyah, ya, mak yang melahirkan 8 orang anak. Masya Allah, awak satu aja anak udah cuman rasanya mengurusnya ini. 8 orang anak, ya. Ustaz Hasan tahu lah ini, ya. Satu kampung sama mak saya di wakaf dulu itu, kan? Ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir, ya. Kondisinya semakin sehat, amin ya. Dan semenjak operasi mata makin cerah, makin kelihatan, udah berubah anak mak semua rupanya gitu ya. Dulu mak kami meraba-raba jalan. Setelah operasi matanya alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga semakin barokah umur mak kita ini, andung kita ini, dan seluruh cucu-cucunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat seluruh kakak saya, adik-adik saya, ya, kemudian ipar-ipar saya di sini dan juga ponakan-ponakan saya, ya. Ini memang acara kalian semua ini, ya. Satu keluarga semua ini, ya. Dan juga besannya Andung, nenek Dapa, ya, yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga Atuk di sana, ya, jalan barzah bersama Uwan kami juga mendapatkan kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Arif yang kami muliakan, yang khusus malam ini tidak tarawih, maksudnya tidak bisa tarawih, betul, hanya kesini karena kosong gak boleh malam ini kan, pas kali waktunya. Dan juga Ustaz Hasanuddin Lubis, ya, Qori juga anaknya Qori'ah, dan kami dulu di sanawiyah satu kelas bareng, ya, guru juga bernama Ustaz Zaini Lubis, ya, dan juga man satu juga bareng, gitu ya. Dan sekarang beliau sudah lebih tinggi jam terbangnya dibanding saya untuk dakwah, Masya Allah, ya. Dan ini orang yang paling ganteng di kelas kami setelah saya, gitu ya. Setelah saya, ya. Setuju ya.
Satu mata. Baik, sedikit berbagi saja ya, kita tidak serius-serius amat karena nanti setelah materi ini ada materi yang lebih menggugah lagi ya, tausiah dari Ustadz Ari Budan nanti ini yang insya Allah juga akan mengisi relung rohiyah kita ya. Baik, sedikit berbicara masalah meningkatkan motivasi mujahadah pesyiar umroh ya. Dan memang sebenarnya nggak pun kita gabung ke travel manapun, semua orang memang harus mendakwakan tentang haji dan umroh. Karena Allah mengatakan wa'atimul hajj wal umrata lillah, bahwa ada perintah untuk sempurnakan haji dan umroh. Artinya apa? Semua muslim itu harus mengingatkan, hei, kamu yang berada, yang punya rezeki berangkat. Kenapa? Tidak termasuk Rasulullah kalau dia sudah punya kemampuan tidak berangkat. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ini bukan masalah karena dia seorang marketing dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita seorang marketing yang menawarkan ya. Jadi sebenarnya semua orang itu memang harus mengajak orang untuk ingat bahwa kenapa kita harus punya rezeki yang banyak ya. Ustaz saja ingin jadi orang kaya kan? Ingin nggak? Kenapa kita harus kaya? Nah itu dia, itu jawaban seorang mukmin. Saya harus kaya karena saya mau berzakat, betul? Saya mau haji, saya mau umroh. Kalau saya sudah haji dan umroh, saya ingin berangkatkan emak saya, ya, saudara saya, kawan-kawan saya ingin berangkatkan. Itu nikmatnya jadi orang kaya, bukan menyimpan harta sendirian. Ingat, hidup ini kalau mau normal dan bahagia, prinsipnya harus seimbang antara menyimpan dan mengeluarkan. Setuju? Ibarat orang bernafas, kalau mau sehat harus seimbang. Gimana proses tarik nafas? Tarik nafas dulu. Tarik dari hidung, hembuskan. Nah, itu harus begitu. Jangan pelit. Hanya mau narik, nggak mau buangkan. Apa itu terjadi? Sesak. Ini orang pelit. Kalau mau sehat, tarik, dapat rezeki, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Orang pelit, tarik aja lah. Nggak buang-buang dia, tidak berkah rezekinya. Ya, makanya termasuk kenapa kita harus jadi orang yang punya ekonomi yang baik. Di antaranya adalah ingin menyempurnakan rukun Islam. Baik. Nah, kira-kira penting nggak dibahas ini? Meningkatkan motivasi mujahadah pesyiar umroh. Penting? Penting ya? Oke. Kenapa penting? Bagaimana rupanya kondisi Bapak Ibu sekalian hari ini sebagai pesyiar Baitullah dari Al-Fatwa? Baik-baik aja kan? Ya, aman ya? Ya. Tapi penting dibahas karena apa? Banyak kaitannya yang membuat kita penting membahas ini. Yang pertama adalah karena kita merasa bahwa ada peluang pahala, betul kan? Syiar dakwah, yaitu menyuruh umat untuk menjalankan perintah Allah. Ini peluang pahala. Jadi ingat, bergabung ke Al-Fatwa ini yang kebayang itu adalah ajru minallah. Jangan yang di pikiran itu adalah secuil uang yang akan habis sekali jalan ke mall. Dapat satu jemaah, alhamdulillah, makan habis, ya. Kalau hanya itu niatnya, apa kata Rasulullah? Ingat ini penting sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan sangat tergantung dengannya. Siapapun kita, mau pesyiar Baitullah, mau kerja dimanapun, saya sarankan jangan niatnya hanya mencari uang. Niatnya lillahi ta'ala. Satu. Yang paling besar dari aktivitas kita, baik bekerja, jadi pesyiar Baitullah, yang paling besar itu bukan uang, saudara-saudaraku. Tapi apa? Peluang keberkahan dan pahala. Uang nggak dibawa ke akhirat. Apa yang dibawa? Keikhlasan kita mengajar, kerja, marketing dan sebagainya. Itu yang tembus sampai ke langit. Maka sayang kalau orang bekerja hanya untuk uang dulu. Maka peluang yang pertama adalah karena ada pahala yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ini dia, ada peluang rezeki halal untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarga. Halal, barokah lagi. Perjalanannya bukan ke Bali nih, tapi ke tanah suci, Makkah, Madinah, Masya Allah. Ya, dan ini bukan menjual agama, tapi menjual fasilitas. Kenapa ada angka? Ada angka, ada fasilitas.
Memang ada pesawat gratis? Nggak ada. Hotel gratis ada nggak? Nggak ada. Mau murah? Pakai tenda lah, kemah gitu kan. Pasti murah, tapi pulang dari sana gosong gitu kan. Panasnya luar biasa. Makanya sekarang alhamdulillah semuanya serba nyaman secara ibadah di tanah suci. Saya nggak kebayang ini. Yang sudah berangkat, nyaman nggak di Masjid Nabawi? Nyaman ya, sejuk di masjid apa? Masjidil Haram nyaman nggak? Iya, ada AC. Tidak juga apa-apa. Belum ada. Kebayang nggak dulu? Sementara. Orang di sana di masa dulu di Masjid Nabawi atau di masa belum ada AC lah, cobanya luar biasa. Makanya alhamdulillah hari ini semakin dimudahkan. Baik. Yang ketiga adalah peluang untuk berulang-ulang berangkat ke Haramain. Setuju? Siapa yang ingin berulang kali bisa berangkat ke Haramain? Angkat tangan. Semua? Iya, ini pintunya ada, kuncinya ada, sudah diberikan peluangnya. Apa dia? Tadi Ustaz Taufik ya menyebutkan bahwa ayo yang berangkat insya Allah yang berhasil mengajak orang untuk berangkat ya bersama-sama di sini ya, sebanyak itu. Baik. Nah, kemudian kenapa kita perlu motivasi mujahadah syiar ini? Kenapa? Jawabannya adalah yang pertama, karena ada banyak kendala juga rupanya, betul? Iyalah, semua bisnis, semua pekerjaan pasti ada tantangannya, ya. Nggak ada ya bisnis yang baik-baik aja tanpa ada tantangan. Kendala pertama apa? Ya, di antaranya katanya tidak semangat lagi, ya. Apalagi ada yang bilang, wah di sana lebih murah Ustaz, nawarkannya. Nah, jangan coba terpengaruh. Ingat, zaman sekarang orang udah tahu ada harga, ada kualitas, ada barang. Jangan percaya sama murah-murah saja. Murah-murah sampai di sana tak jelas hotelnya. Betul nggak? Ditolak, nggak dapat kamar. Masya Allah. Itulah murah. Nah, jangan terpengaruh gara-gara murah. Beli HP, hati-hati beli HP. Mentang-mentang murah, beli sebulan. Nah, murah. Satu ya. Baik, kemudian apa lagi? Terkadang mudah menyerah gitu ya, udahlah ditolak gitu kan. Nah, jadi apalagi nih sakit hati sering PHP-in jemaah. Iya, mau saya transfer ini. Iya, jadi saya berangkat. Iya, serius ini mau berangkat. Rupanya ya ibarat orang mau makan, mau masuk ke mulut belok dia gitu. Atau udah mau makan ya dicatok ayam hilang, dibawa kucing ikannya lari. Nggak apa-apa. Itu biasa dalam perjuangan kita. Artinya apa? Memang nggak itu rezeki kita. Bukan itu rezeki kita. Rezeki kita adalah yang Allah sudah siapkan. Yakin? Dan harus yakin. Nanti kita bahas kuncinya terakhir nanti ya. Nah, dari yang sering di PHPI sama jemaah, jangan merasa gini, zong kamu di zong, rugi kali ya, sial kali ya, zong ini nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak ada sialnya itu. Mengajak dia untuk berangkat umrah udah pahala itu, udah keuntungan itu. Makanya di pikiran kita jangan untung itu cuma uang. Salah ya. Keuntungannya adalah yang paling besar pahala. Alhamdulillah silaturahmi sama yang mau berangkat, kemudian ngobrol, kemudian kita tawarin mau berangkat, dia bilang ada uang, kita ajari lagi dia menabung, betul nggak? Jadi itu pahala semua, pahala. Closing hanya salah satu dari rezeki yang Allah berikan. Dari sekian banyak pahala ngajak orang berbuat baik untuk umroh dan haji. Setuju? Ya, jadi berangkat dari rumah, ya closing nggak closing, ketika berangkat Bismillahirrahmanirrahim, nilai ta'ala itu argonya pahala semua itu pahala. Kenapa? Di jalan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Koreksi saya Ustaz ya kalau saya salah ya. Kayak gini. Ini Ustaz besar ini. Awak cium tangan nih kalau sama orang bilang. Ya. Jadi jangan sakit hati. Malah kadang-kadang diceritain, ada di sana bongkak kali tuh. Mendaftar naik juga depannya. Gayanya kayak orang kaya, lah cinta kali. Digibahin jemaah. Nggak boleh. Betul? Nggak boleh. Justru itu menunjukkan bahwa Allah yang mengizinkan dia berangkat. Allah yang mengundang. Adapun orang ada uang, nggak bisa dia berangkat. Tuh kemarin itu, Bojinya tahu tuh, dia ulum ada
security, office boy, nggak ada duitnya, jangan umroh. Ya, ke Jakarta aja besar ya, tidak ada uang. Ya. Alhamdulillah, bulan 8 ini berangkat dia, hadiah dari yayasan Al-Ulum untuk 6 orang, ada guru, ada office boy. Coba, apakah uang dia yang berangkat itu? Ya, min haitsu la yahtasib. Makanya kawan-kawan PCR jangan berharap hanya dari dompet jemaah, kecil kali itu. Harapkan min haitsu la yahtasib, itu yang sangat besar. Setuju? Oke. Kemudian malu. Nah, ini bagi PCR yang mula-mula ya. Biasanya malu-malu ya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pernah umroh belum? Ini Bu, mahal kali kalian. Ya udahlah Bu. Maaf lah Bu ya. Jangan ya. Jangan ya. Ini melatih supaya jangan. Kemudian apa lagi? Nggak punya waktu lagi. Siapa bilang? Bisnis seperti ini menawarkan fasilitas umroh ini nggak perlu ada full time, betul. Cukup karyawan yang fokus di kantor aja full time. Selebihnya ada yang guru, yang ngeser-ngeser aja Pak. Punya handphone ya, ngeser-ngeser aja. Tiba-tiba 5 orang mau daftar, alhamdulillah. Nah itu langsung dia udah tadi ingat jadi ya. Ya kan, nge-share aja. Apa yang di-share oleh kantor, travel, share lagi. Udah, ketika nge-share, jangan sekedar dia pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala juga kan, kebaikan. Ya, baik. Kemudian, bagaimana caranya menguatkan dan menjaga motivasi untuk semangat bermujahadah? Yang pertama adalah luruskan niat. Ini penting. Luruskan niat. Tidak hanya urusan travel dan marketing ya. Kerja apapun kita, ayo luruskan niat. Kenapa engkau bekerja? Lillahi ta'ala. Karena Allah mengatakan ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Surah Al-Jumu'ah, itu ya. Ya. Sering kita baca dulu kan waktu kita jadi muazin ya. Ketika mau Jumat itu dibacakan itu kan, apabila kita mengerjakan sholat maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Allah nyuruh kita jadi marketing, betul nggak? Allah nyuruh kita untuk mencari rezeki, maka bergerak. Nah kalau misalnya nggak bisa kemana-mana, handphone kita bisa kemana-mana. Yang penting ada paketnya, betul? Ya. Nah yang kedua adalah kuatkan keyakinan. Kuatkan apa? Keyakinan bahwa Allah membalas segala amal soleh, tidak ada yang sia-sia. Itu ya, yakinlah. Setiap kita bergerak, kita dapat pahala dan dapat peluang-peluang kebaikan lainnya. Ada rezeki, ada silaturahmi dan sebagainya. Yang ketiga adalah bersemangat menjadi pribadi takwa. Ini penting. Bersemangatlah menjadi pribadi takwa. Kenapa? Ayat menyebutkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar atas permasalahan hidupnya, dan kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya para PCR tingkatkan ketakwaan pada Allah. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah proses puasa hari ini ya, untuk la'allakum tattaqun. Kemudian yang keempat adalah rajin silaturahmi. Silaturahmi itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan dipikirannya hanya sekedar apa? Closing nih, jadi nih closing nih, prospek ini. Banyak duitnya nih. Closing ini bahasa ini, closing ini. Tiba-tiba nggak closing, zong kan? Pulangnya menunggu dia apa closing itu kan? Pelit orang di rumahnya gitu kan? Berangkat Bismillah. Yang pertama silaturahmi. Itu paling penting. Kenapa? Silaturahmi itu buat kita sehat, buat kita juga menambah rezeki. Kemudian yang kelima adalah tingkatkan ilmu marketing dan negosiasi. Ini dia, harus belajar juga rupanya. Yuk, handphone kita searching di Google, di ChatGPT, coba pakai ChatGPT. Pasti jawabannya banyak, bagus itu. Cara mendapatkan jemaah banyak di travel umroh. ChatGPT, dia cari data seluruh dunia itu. Nah itu sangat-sangat terbantu gitu ya. Nah kemudian perbanyak membantu orang lain, sedekah, sodako. Nah, contohnya hari ini kan sodakohnya Al-Fatma ini kan, kumpulkan kita. Al-Fatma ini mengambil pahala puasa yang lain kan, ya. Makanya sering-sering kalau bisa selama Ramadan setiap hari.
Ya. Ngumpulnya sekali aja, selebihnya gosen aja, gosen. Amin ya robbal. Mana tahu bis kedepannya ada 10 cabang di seluruh Indonesia kan? Oh, kecil itu kan. Itu yang sarap ya. Iya ya. Baik, terakhir sedikit saja masalah ilmu marketingnya. Yuk, coba lihat ini. Ada 2 orang nih. Mana lebih prospek? Ini mana saya sampaikan dulu ketika di materi kita di hotel yang lalu. Mana lebih prospek? Ada 2 calon jemaah. Mana lebih prospek? Yang satu orangnya punya mobil, uang kayu, sultan. Rumahnya 10. Sawitnya tak banyak, 300 hektar. Dan ditawarin umroh Al-Fatwa. Mana lebih prospek dibandingkan sama Wak ini? Orang jalan sekata. Dikit-dikit gak mau angkat sedikit lah. Ya, anaknya yang satu apa? Jual-jual sarapan. Ayo, mana lebih prospek? Yang kiri atau yang kanan? Serasan, mana lebih prospek? Kiri apa kanan? Ya, lihat kondisi dia berduit dia kan? Yang ini, kadang-kadang kita pernah nggak, Bapak Ibu, di mall ada sales mobil, betul kan? Yang dikasih yang gantung-gantung bersih-bersih bening-bening. Ini brosurnya, pas awal lewat, gini dia. Ragu dia dengan muka kita kan, betul nggak? Itu salah. Nah, saya diajari sama Bang Pranovita. Kami bilangnya Bang Tata, anaknya Pak Daniel ya. Dia marketing properti. Dia bilang apa? Safiril, brosur kita itu, ya, jangan pilih-pilih. Nah, boleh kita itu meremehkan orang yang menjumpai. Kenapa? Bisa jadi memang ini kita kasih, tapi memang ini sudah sering berangkat. Dia merasa nggak butuh kan? Yang ini dia ingin berangkat. Mungkin dia nggak ada uang, nggak prospek, tapi tahu nggak? Dia punya saudara ada orang kaya, kenalan orang kaya, betul nggak? Relasinya banyak orang kaya, tetangganya ada orang kaya juga. Memang nggak ke dia kenanya, tapi ketika orang nanya kemana ya untuk berangkat untuk umroh, apa dia bilang? Oh, pesan aja, bagus-bagus, ramah-ramah. Saya kemarin itu dapat brosur ini pada saat buka puasa bersama, dikasih hadiah lagi, dikasih dapat ini. Oh, pesiarannya ramah-ramah, semua diurusin baik-baik. Lihat itu. Ternyata kita closing bukan ibu ini. Itulah closingnya dari kiri, kanan, atas, bawah relasi dia. Itulah bismi min haitsula. Makanya Dimas bawa brosur, jangan bawa wak nggak usah, nggak prospek ini. Kasih wak, mudah-mudahan berangkat wak ya. Nah gitu kan. Maka insya Allah akan bermanfaat. Setuju ya? Baik, saya pikir dari saya demikian saja untuk dari sisi pembahasan marketingnya. Oh, sedikit lagi nih. Nah, ingat Bapak Ibu, tips lagi sedikit saja ya. Yang penting bagi konsumen kita adalah, ya, ini dia, harus mengambil hati pelanggan. Ini yang terpenting ya, ambil hati pelanggan. Bagaimana dengan akhlak mulia kita? Ya, dengan akhlak mulia kita. Ingat, pelanggan itu darahnya bisnis kita, betul nggak? Nggak ada pelanggan, selesai bisnis kita. Ya, maka itu harus berkelanjutan. Maka dengan hati kita. Kemudian ini yang harus dilakukan. Ya, singkat saja. Yang pertama adalah ciptakan kesan pertama yang menyenangkan. Kalau mau prospek pakai roll on. Jangan sok akrab pula. Itu wah, sehat wah. Ya, berangkatlah umroh wah, gitu ya. Nggak tahu dia ini nggak pakai roll on ya. Dan dari cek dia, ya, nggak menarik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lakukan 3S 1A. Senyum, salam, sopan, santun, dan antusias. Nah, ya. Jadi harus bersemangat. Kemudian apa lagi? Ini dia, memberikan nilai lebih pada para pelanggan. Orang senang dikasih hadiah. Sekali-sekali ke pelanggan datang ke sana bawa kerupuk sebungkus, ya. Gak apa-apa, teman akrab tuh kan. Nah, mereka akan bahagia dengan itu. Baik ya. Ya, sebenarnya demikian saja untuk materi ini, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Intinya yang paling utama adalah lagi
Kemudian kita takwa akan mendapatkan rezeki tidak juga disangka-sangka. Demikian Ustaz Taufik, ya, semoga bermanfaat dan kita akan closing kalau ada waktu untuk tausiah dari Ustaz kita. Dan mudah-mudahan semua cucu-cucu dari Andung kita jadi orang yang soleh dan saleh. Ya. Alhamdulillah anak Andung ada 8, ya. Ya, satu yang sudah meninggal dunia, Abang Muhammad Hidayat, ya. Semoga Allah berikan kebahagiaan doa di barzah. Dan 3 orang anak Andung ini ternyata memang orang-orang yang independen semua, ya, nggak betah jadi karyawan. Karena dulu ini orang BRI, ya. Ini orang biasa juga sih dulu. Jadi alhamdulillah Ustaz, entah gimana ceritanya, ya, 3 orang ini Allah izinkan punya PT masing-masing. Ya, Yunus ada Yunus ini, ya, ada PT-nya, Ustaz Taufik ada, ya, saya juga ada PT-nya untuk usaha kita masing-masing. Mudah-mudahan menular kita semua, ya, untuk sumbangan kita kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustaz kita luar biasa, Ustaz Muhammad Khairul. Semoga apa yang disampaikan tadi, ya, menjadi manfaat untuk kita. Besok bisa closing 1000 jamaah. Amin amin.